Wah, hari ini saya benar-benar bersyukur, bahagia sekali karena berkesempatan bisa bersilaturahmi dan juga ngobrol-ngobrol bersama dua sosok yang sangat saya kagumi, yang begitu menginspirasi. Ada Ibu Guru Kembar di sini. Assalamualaikum Ibu, ada Ibu Rian dan juga Ibu Rosi. Apa kabar? Baik. Sudah 72 tahun tapi masih segar sekali, dan yang membuat saya kagum adalah sangat menginspirasi ya yang sudah dilakukan oleh dua ibu kembar ini, terutama dalam hal kemanusiaan di bidang pendidikan. Sudah lebih dari 30 tahun bergerak di sekolah darurat Kartini. Begitu ya, Bu Rian? Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan realisasi Pancasila nih, karena ini kaitannya memang berkaitan dengan video ini, kolaborasi antara Gen Indonesia, BPIP, dan juga Mimbar Sopan. Ini jadi harus ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang direalisasikan dalam kehidupan. Nah, ketika bergerak di bidang pendidikan, terutama melalui sekolah darurat Kartini ini, Bu, apa sih yang menjadi tujuan yang memang ingin direalisasikan di dalam kehidupan masyarakat? Tentunya anak-anak itu selain akademik, kita selalu menuntun mereka agar beradab. Beradab itu tentu ada di dalam Pancasila. Seperti contohnya yang dulunya orang tuanya tidak menikah secara sah. Tapi sekarang setelah anak-anak ini sekolah di tempat kita dan mereka sudah hidup bermasyarakat dan mereka sudah menikah secara sah di KUA, berarti mereka sudah mengikuti Pancasila dan beradab. Manusia yang beradab, peradaban itu dia sudah jalankan. Selain itu, Ibu, untuk kehidupan sehari-hari bagian dari Pancasila. Jadi dia menjalankan Pancasila di setiap hari di sekolah. Karena mungkin di rumah tidak dapat, jadi di sekolah kita didik mereka selalu harus berpancasila. Misalnya, karena kita ngasih makan setiap hari, jadi anak-anak bergotong royong, membawa kayu semuanya satu-satu. Setelah membawa kayu satu-satu untuk masak. Yang masak piket, ada kelas SD, ada SMP, ada yang SMA, masuk ke dapur. Nah, kita mengajar. Setelah selesai masak sudah mateng, dibagikan. Nah, membaginya harus adil. Adil itu dia. Nah, adil, tempenya satu ya semuanya. Begitu, nggak boleh rebut-rebutan. Nggak boleh dua. Terus sayurnya satu sendok itu besar cingtung, ya satu. Kalau nasi kan mereka, kalau yang kecil sedikit. Nah, itu adalah bergotong royong. Di situ sudah ada keadilan, sudah ada kewajiban sebagai manusia untuk mandiri, sudah ada tanggung jawab. Dia sudah ada untuk dirinya dan untuk temannya. Itu sudah ada toleransi di situ, kerjasama. Nah, itu kita ajarkan di sekolah setiap hari. Jadi pupuk nasionalisme di saat upacara kan ada baca Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu kalau kita bagikan setiap upacara, dia akan, apalagi anak-anak, akan nempel. Bahwa saya ini orang Indonesia. Seperti itu. Bendera saya merah putih dan ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Itulah ada dasar kehidupan negara kita. Jadi setiap hari tidak usah kamu harus Pancasila, tidak usah, tapi perilakunya itu loh. Perilaku sehari-hari, lalu cara pemikirannya itu terasah setiap hari. Bahwa tidak boleh jahat, tidak boleh saling mengejek walaupun perbedaan agama.
Walaupun perbedaan suku, karena di kolong tol itu ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada yang Budayanya juga bermacam. ya, ada dari Madura. Kita harus saling menghormati dan kita mensyukuri, harus mensyukuri hidup di Indonesia ini karena Allah menciptakan kita berbeda. Memang berbeda, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Cina. Nah, ya, ada. Kita Jadi, harus saling menghormati lah. Kan tidak boleh terus itu yang Cina itu memang ada sekali-sekali. Bu itu kan Cina. Lah kalau Cina ada apa? Itu terus kenapa? Iya. Itu kalian Orang- hidup masing-masing, Iya. kalian Orang- tapi sama-sama meskipun berbeda ya. Kita kan orang Indonesia, Jadi tidak boleh saling mengejek. yang harus saling menghargai agama ataupun suku ataupun etnis. Keberagaman itu harus tetap Jaga. dijaga. Itu ditanamkan itu dari kecil, dari sekolah PAUD, TK sampai SMA. Itu kita harus awasi, kita tanamkan, kita ajarkan lagu-lagu wajib kebangsaan karena di situ ada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai Kesatuan, dan persatuan dan perjuangan Indonesia sampai merdeka. Siapa yang berjuang kan semua. Tidak hanya orang Muslim saja, tidak hanya orang Kristen saja. Nah, semuanya ada di situ. Jadi memang yang untuk pendekatannya dalam hal nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sekedar menghafal ya. Isi iya. Pancasila apa saja, sila pertama, sila kedua, tetapi langsung digambarkan kepada perilaku langsung. Perilakunya sehari-hari, hal yang sederhana, yang terkecil ya Bu. Iya. Terkecil sederhana tapi kan dia nanti nancep, oh kalau ada yang lewat tua mau nyebrang kita seberangkan. Betul. Saya pasti itu disabrangkan, coba kasihan mbahnya tua itu. Ada empati di situ juga. Kalau selesai makan, ini untuk orang tua. Yang didahulukan Lah, seperti itu. Di lingkungan kita kan ada lansia nggak bisa makan. Ayo coba Tidurnya di dibungkusin, sampah dibungkusin, kasihkan. Nah, kita ajarkan seperti itu. Kalau nanti hari Ibu atau hari Kartini ada lomba bikin roti, cake. Saya bilang pakai yang cetakan yang love, saya bilang. Oh iya ya love. Ya, kecil-kecil saya bilang. Nanti dikasih yang tua-tua Kasih itu. yang tua-tua. Jadi kita ajarkan cinta kasih. Cinta Sesama. kasih kepada sesama. Iya. Ada kesulitan tidak, apalagi yang namanya untuk kaum marginal tentunya ada perbedaan pemikiran, pemahaman seperti itu untuk pendekatannya. Oh iya, Ada itu. strategi khusus atau ada Ya. pendekatan yang harus benar-benar hati-hati sekali Enggak gitu. sih, kalau hati-hati enggak. Yang terpenting adalah kita ikhlas dan Pasti nyampe ya. Ya, terus memberikan cinta kasih. Dan kita tidak boleh bahwa dia marginal, bukan. Tapi sama. Kalau Baik. dia anak-anak ya sama dengan anak kita. Kalau orang tua ya kita tuakan. Kebersamaan itu akan merangkul dia dengan mudah dan tidak membedakan. Cinta kasih akan mempermudah Segalanya. Dari hati ke hati. Baik, Ya. pasti nyampe kalau kita melakukan hal dengan hati yang tulus, Iya. ikhlas, pasti akan sampai juga kepada orang yang memang jadi tujuan kita untuk dirangkul begitu Iya. ya Bu ya. Iya. Kita Untuk orang tua itu kita kumpulkan, orang tua mereka maksudnya wali murid. kita kumpulkan. Kumpulkan, pertama-tamanya hanya pengajian. Tapi nanti Lama-lama nilai-nilai Pancasila kita tanamkan di situ. Secara tidak langsung Iya. juga disisipi di situ. Ya, lama-lama mereka yang tadinya menjual anak, Banyak ya Bu banyak ya. terus memperlakukan anak tidak amoral dan sebagainya, itu akan memaksa mundur, anak ya. Itu akan bekerja. Nah, nanti kita bina di situ bahwa ada hak anak. Jadi kita berikan dia pelatihan.
bukan hanya anak-anaknya saja, Iya, tetapi ibunya, wali keluarganya, orang tuanya juga. iya. pelatihan, keterampilan, setelah itu kita kasih modal kerja. Biar dia bisa mandiri. Mandiri. Ini berarti ada kaitannya juga dengan bonus demografis nih, di mana usia-usia generasi muda itu akan lebih banyak, usia produktif akan lebih banyak mendominasi. Nah ini bagaimana cara Ibu Rian dan juga Ibu Rosi mengajak para kaum milenial ini, ayo ikut aku yuk, kita Betul. regenerasi yuk, ini gerakan ini harus terus berjalan begitu. Bagaimana? Nah, biasanya kita ajak saat-saat hari besar. Walaupun ngajar, tapi hari-hari besar harus ikut upacara atau hari pahlawan, hari Sumpah Pemuda, Hari Ibu. hari Kartini. Nah, mereka yang maju untuk Oh begini, jadi begini. Jadi ini pentransferan dari generasi kami yang Tua. sudah lansia ke generasi milenial itu mengajak mereka. Jadi nantinya yang milenial ini kalau kita sudah tidak ada, dia akan meneruskan. Oh jadi harus tetap upacara, harus tetap menulis. Menulis apa? Menulis tentang pahlawan. Pahlawan, ya kita mulai dulu dari pahlawan perempuan karena sedikit. Nah itu didampingi satu anak, satu relawan mendampingi penulisan tentang pahlawan. Baik. Setelah itu kita pamerkan di mall, di museum. Nah itu kan pentransferan tentang sejarah ke milenial nanti ke masyarakat, ke murid, ya kan? Kalau udah itu ke masyarakat. Pahlawan itu di situ ada Ibu Fatmawati yang menjahit, ada Kumala Hayati yang berperang dengan Belanda 1 lawan 1 digeladak, dia menang. Nah itu kan sejarah yang harus diwariskan sampai detail seperti itu. Kalau ditulis kembali satu persatu, itu yang membaca akan ingat. Kan itu udah diringkas. Begitupun yang menulis akan tergali. Iya, yang Ya, menulis dan- generasi kecil kan muridnya. Muridnya Yang kecil. mendampingi yang milenial ini tadi, relawan-relawan. Nanti setidaknya kan Ya. dia juga, oh ini berdirinya kemerdekaan ini, Indonesia ini, seperti ini perjalanannya. Apalagi sampai Undang-Undang Dasar, ideologi Pancasila, itu adalah penting. Jadi dia, oh yakin dia, oh berarti saya yakin. Iya. Saya kan? Indonesia. Saya Indonesia, saya berpancasila. Gitu. Karena Pancasila dikumandangkan persis 17 Agustus. Nah, setiap upacara ada Pancasila. Apalagi ulang tahun Pancasila. Itu kita upacara. Nah, di situ ada kata-kata, ada pembacaan sejarah. Soekarno merenungkan Pancasila di bawah pohon sukun dengan anginnya semilir dari pantai. Ide-ide itu yang kita harus transfer ke Anak-anak. anak-anak milenial, terus ke anak-anak masyarakat harus tahu. Tidak hanya Pancasila 5. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana sejarahnya Ya, sejarahnya. dan bagaimana merealisasikannya di saat ini, di masa iya. kini begitu ya. Setiap hari, kalau merealisasikan kan sudah setiap hari di sekolah. Baik. Aha. dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Kita Jangan- harus membina, membangun generasi yang sekarang Milenial ini, milenial ke yang lebih kecil lagi, generasi apa Z atau apa itu untuk mandiri. Life skill itu digalakkan. Itu akan maju karena dari segi pertanian, dari segi segala macam lah sektor itu digerakkan oleh milenial ini tadi.
30 tahun ini sudah berjalan, tentunya banyak alumni-alumni Banyak. yang sudah bermasyarakat, sudah memiliki modal untuk bermasyarakat juga, memiliki penghasilan, pekerjaan seperti itu. Apakah mereka juga tidak meninggalkan sekolah atau ketika sudah bisa mandiri juga turut mensupport kegiatan Begini, sekolah darurat Kartini Kalau ini? mereka sudah pada mandiri, yang sudah lulus, Ya, mandiri lah. mandiri. Betul. Tapi Kalau mensupport, ya mensupport. itu bisa, tapi mensupport materi. Maksudnya ada beras, ada Itu ya belum lah ya. Tapi kalau yang ilmu ke sekolah darurat Kartini belum, karena dia masih bangkit untuk dirinya dan keluarganya. Baik. Itu sudah kita bersyukur mereka Kemajuan tidak yang kriminal, luar biasa ya. tidak kriminal, tidak amoral, Sudah tidak jadi pengangguran. tidak istilah. jadi pengangguran, dia sudah bekerja. Tapi untuk menjadi guru di situ belum, karena dia membangun keluarga yang tadinya di kolong tol kan dia harus beli rumah, Baik. dia harus kerja. Itu Menaikkan derajatnya Ya. juga begitu ya Bu ya. Status sosialnya. Status sosialnya, juga ya. bayangkan dari yang bisa dikatakan tidak beradab awalnya Ya, begitu, benar. tiba-tiba memiliki pendidikan sampai akhirnya dia bisa bermasyarakat dengan layak, dengan Ya. setara seperti itu juga Sama sudah dengan yang lain. begitu luar biasa perubahannya. Tetapi tidak melupakan juga dari sekolah darurat Ya. Kartini ini, jadi akhirnya menjadi contoh nyata juga buat adik-adiknya ya Bu ya. Ya. Untuk contoh adik-adiknya yang kita Kalau harapkan datang- anak-anak mereka itu beda nanti. Kalau datang sudah beda tidak loh. sekolah di tempat kita lah. Beda loh, kalau yang sudah besar-besar, sudah kerja, terus nanti datang pas ulang tahunnya kita atau ulang tahun sekolah darurat Kartini, beda. Murid-murid sama yang ini datang tuh sudah berbeda. Pasti berbeda. Sudah jauh Jauh sekali. Ibu bagaimana nih perasaannya, bangganya seperti Saya- apa? ah, Pasti saya haru bersyukur banget aja ya Bu sih. ya. Saya bersyukur mereka bisa hidup layak, Layak, ya. bisa punya derajat. Nah, Status. tapi kalau kita melihat yang masih kita didik, nah itu adalah PR. PR-nya kita. Ternyata masih ada Masih lagi. ada lagi. Ada lagi Gitu. ya. Nah, untuk harapan ke depannya seperti apa Ibu? Ya tentunya apalagi dalam masa pandemik seperti ini, Keterbatasan. banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah dengan baik, pentransferan ilmu juga cuma 30%. Ya kita kita ajarkan life skill aja untuk supaya dia bangkit dan makan. Tapi tetap harus mengamalkan Pancasila. Nah, itu Kalau tadi. tidak bisa dia hidup di masyarakat. Baik. Itu sangat penting sekali. Ini semangat Pancasilanya benar-benar harus digalakkan ya Oh Bu ya. iya, bagian dari kehidupan sehari-hari. Itu baru adalah dia bisa Pancasila. diterima di masyarakat. Kalau dia tidak berpancasila ya nggak bisa. Bukan hanya sekedar ideologi yang dibacakan saja, nggak tapi bisa. benar-benar diamalkan. Dan nggak usah jauh-jauh lah kita, aduh Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Lah segala mencopot itu kan ya berarti tidak berpancasila. macam. Itu benar-benar harus yuk kita realisasikan dengan kehidupan yang benar-benar Nyata. nyata, yang dari hal paling kecil ya, tidak mengganggu teman Lah saja itu iya. sudah mengamalkan Pancasila. Koruptor saya, itu kan ya tidak berpancasila. Ibu Rian dan Ibu Rosi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya benar-benar diberikan semangat juga dari dua sosok yang begitu luar biasa menginspirasi. Tapi sebelum kita pamit undur diri, gimana kalau kita lebih semangat lagi ya? Kita tutup dengan semangat Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Salam Salam Pancasila. Sampai jumpa.